untuk soal nomor 5, jadi diketahui ada komponen yang dihubungkan dengan tegangan senilai 12 volt. Lalu si Arman itu mengunjungi, jadi itu si Arman pengen bikin rangkaian yang kurang lebih bentuknya kayak gini, nantinya akan dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Nah, terus ternyata si Arman ini ke toko listrik nih, ternyata yang hambatan 30 ohm yang ini itu tidak dijual. Adanya hambatan 10, 20, 40, sama 80. Nah, tapi si Arman ini pengen rangkaiannya tetap menghasilkan arus yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kita uraikan dulu aja terkait gambar rangkaiannya. Di sini rangkaiannya kalau seperti ini kan kalian bingung ya, ini gimana sih bentukannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa cek ini. Andai kata ada arus di sini, maka dia akan mengalir ke sini. Kemudian ada cabang, di mana yang satunya arusnya bisa ke atas dan satu lagi arusnya ke bawah. Cabang ini menunjukkan bahwa rangkaiannya itu dari R1 akan berubah menjadi paralel. Maksudnya gimana? Kita gambarkan dulu. Ini adalah R1. Nah, biar ada cabang, maka bentukannya harus seperti ini nih. Nah, kenapa? Karena kalau kalian mengalirkan arus ke sini, maka dia di tengah percabangan bisa ke atas dan bisa ke bawah, sama kayak yang di sini. Gitu ya. Oke, kemudian kalian bisa sambungkan arusnya, ada arus. Kemudian ini juga ke bawah, ketemu di sini. Artinya, kita bisa gambar seperti ini. Ada berarti ini ada R2 sama R3. Lalu di sini ada R4 dan R5. Nah, kurang lebih bentukannya bisa kalian susun menjadi seperti ini. Terus di sini ada 10 ohm, di sini 30 ohm, 20 ohm, 20 ohm, dan ini 40 ohm. Nah, rangkaian yang diinginkan itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hambatan 30 kan ada di sini nih. Berarti di sini ya. Kita cek dulu. Kalau kita mau serikan R23 itu kan berarti 10, berarti R2 ditambah R3, yaitu 10 ditambah 30 sama dengan 40 ohm. Nah, ini tuh nggak ada. Maka kita harus melakukan apa? Kita cek opsi yang pertama. Opsi yang pertama itu melepas hambatan di R3. Kalau 30-nya nggak ada, ya berarti cuma R-nya didapatkan 10 dong, ya kan? Sedangkan kita pengen gimana caranya arusnya itu sama ketika ada 30 ohm di situ. Berarti kita harus tetap menghasilkan 40 ohm, tetapi dengan cara lain. Oke, berarti untuk opsi A itu tidak kita ambil. Lalu opsi B, mengganti hambatan R3 dengan hambatan 20. Berarti kan 10 ditambah 20. Totalnya berapa? 30. Sama nggak dengan 40? Tidak. Berarti B juga tidak. Yang C, R3-nya diganti 40. Berarti jadi 50 ya. Berarti tidak sesuai juga. Kita nggak mau. Lalu yang D, mengganti hambatan R3 dengan 40 dan mencabut hambatan R2 dari rangkaian. Oke, sebentar. Mengganti hambatan R3 dengan hambatan 40 dan mencabut hambatan R2 dari rangkaian. Oke, sebentar. Anggaplah masih memungkinkan. Yang E, mengganti hambatan R2 dan R3 dengan 20. Nah, yang hasilnya 40 ini ada 2. Oke, opsi D sama E kita perhatikan. Tadi kan untuk yang D itu mengganti hambatan R3 dengan hambatan 40 ohm dan mencabut hambatan R2. Hambatan itu bisa dibilang kayak misalkan kita mau naruh lampu, ya kan? Nah, kalau misalkan R2-nya dihilangkan, maka sumbernya hanya pada R3, walaupun R3 mencakup 40 ohm. Tetapi kalau misalkan kita umpamakan itu adalah letak lampu, maka daerah R2 akan gelap dong, ya kan? Jadi dia akan mengubah rangkaian, sehingga yang paling tepat itu adalah yang E. Maka kita pilih yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 6, kita disuruh mencari I terkecil. Oke, langkah pertama
kita hitung dulu R seri ya, atau R123. Langsung aja dijumlahkan, berarti 20 tambah 20 tambah 20 berarti 60 ohm. Lalu kita hitung juga R45, 15 ditambah 15 sama dengan 30 ohm. Lalu kita hitung paralelnya, 1/Rp sama dengan 1/60 ditambah 1/30. Kita samakan penyebutnya 60, berarti 1 plus 2 menjadi 3/60, atau Rp sama dengan 60 dibagi 3, sehingga didapatkan 20 ohm. 20 ohm itu bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Ini R123 dan R45. Nah, karena R total sudah dapat, berarti kita bisa hitung I rangkaian. I total sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 6 volt bagi 20. Berarti berapa? Bagi 2 10. Berarti 0,3 ampere. Itu I total. Nah, dari I total kita juga bisa tahu bahwa kita hitung semua I-nya ya nanti ya. V itu akan sama. Tadi kan terakhir bentuk rangkaiannya kayak gini. Berarti nanti V itu akan sama dengan V123 dan V45 karena dia paralel, yaitu senilai 6 volt. Kemudian kita hitung dulu rangkaian arus di rangkaian seri yang atas. Berarti I123 sama dengan V123 dibagi R123. V-nya adalah 6, R123 itu adalah 60 sama dengan 0,1 ampere. Nah, I123 karena dia seri dengan satu sama lain, berarti akan sama nilainya dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, selanjutnya kita juga mau hitung I45 menggunakan V45 dibagi R45. V45-nya berarti 6, R45-nya berarti 30 sama dengan 1/5. Kalau 1/5 itu berarti berapa? 0,2 ampere. Artinya I45 akan sama dengan I4 sama dengan I5 dengan nilai 0,2 ampere. Sekarang kita lihat opsinya. Untuk opsi yang A, 0,1 kuat arus yang terkecil adalah 0,1 ampere yang melewati R2. R2 di mana? Oke. Yang A benar ya. Kita cek lagi yang lain karena I2 kan masuk ke sini dengan nilai 0,1 ya. Oh, ini kita tambahkan. 0,1 melewati R4 itu salah karena R4 itu yang ini. Kemudian kalau yang CDE sudah pasti salah. Kenapa? Karena dia bilang bahwa yang terkecil adalah 0,2, sedangkan kita tahu paling kecil adalah 0,1. Jadi jawabannya adalah yang A.